Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجلل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia segala aspek tatanan kehidupannya. Kita tidak tahu harus melakukan apa kalau seandainya Rasulullah tidak pernah diutus. Alhamdulillah kita tahu berpuasa, kapan berpuasa, apa yang harus kita lakukan pada saat berpuasa. Semuanya itu dikarenakan petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Kelak, pada saat kita dibangkitkan nanti di hari akhirat, kita akan mencari sosok tersebut, sosok yang paling sibuk di atas jagat raya pada saat itu. Semua manusia akan mencari mana yang dinamakan dengan Nabi Muhammad. Semoga kita nanti semuanya akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, ini merupakan perjalanan malam keempat. Puasa merupakan malam kelima. Malam keberapa nih? Malam keempat. Ini merupakan perjalanan Ramadan, di mana perjalanan tersebut merupakan salah satu masyaqqah. Pada saat Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Allah pada saat mensyariatkan sebuah syariat ke atas muka bumi ini, itu ada melalui beberapa proses. Pertama, bisa jadi syariat itu diperintahkan kepada Nabi. Nabi memerintahkan kepada umatnya. Ini merupakan salah satu proses kewajiban pensyariatan. Nah, pada saat Allah mewajibkan puasa, itu tidak melalui proses melalui Nabi, akan tetapi Allah memanggil langsung. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang-orang yang beriman. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan panggilan apabila kita menyadarinya bahwasanya ini adalah panggilan kasih sayang. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini merupakan hadis qudsi. Jadi kalau seandainya kita membaca Quran,
Bapak Ibu hari ini di luar Ramadan membaca Quran, satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran. Misalnya kita membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ma amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Maka setiap Qul itu dua huruf, Qaf dan Lam. Di luar Ramadan itu pahalanya 20. Qaf 10, Lam 10. Itu di luar Ramadan. Semua terhisab. Makna terhisab apa? There is a count. Bahasa orang Sawang bilang, mandung terhitung. Terhitung satu huruf 10 pahala di luar Ramadan. Namun di dalam Ramadan itu balasannya, kelipatannya luar biasa. Apalagi pada saat seseorang melakukan sedekah. Sedekah 1.000 rupiah itu akan dibalas dengan 700 kali lipat. Maka kali-kali penduduk langit itu tidak sama dengan kali-kali penduduk bumi. Satu itu dibalas, 1 kali 1 itu sama dengan 700. Itu di luar Ramadan. Bayangkan kalau seandainya kita bersedekah di bulan Ramadan. Maka jangan heran pada saat tadi celeng lewat, orang semua sedekahnya 1.000. Kenapa? Karena sudah dibalas nanti 700 kali lipat. Padahal bukan seperti itu maknanya. Pas lewat celeng jangan pula kita pura-pura tidur, ya kan? Asal lewat celeng langsung tertidur. Nah, jangan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Bayangkan di luar Ramadan satu pahala sedekah itu dibalas dengan 700 kali lipat. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, berapa besar pahala seseorang berpuasa. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Ini adalah surprise. Apa makna surprise? Ini bahasa orang-orang anak-anak milenial. Pada saat seorang pasangan suami istri menikah, setelah 20 tahun menikah, dia mau ngasih kado untuk istrinya. Setelah 20 tahun perjalanan kasih sayang. Apa kadonya? Surprise ma, katanya, kata suami. Begitu dibuka kado, ternyata kerupuk muling. Itu namanya bukan surprise. Kenapa? Karena memang itu sudah terekspektasi, sudah kita bayangkan. Yang surprise itu adalah sesuatu beyond imagination, katanya. Sesuatu di luar gambaran kita. Tidak pernah kita tergambarkan di dalam benak kita bagaimana dahsyatnya pahala yang akan kita terima pada saat kita berpuasa. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Seperti anak-anak kita. Saya teringat sekali waktu puasa dulu di era tahun 80-an, masih kecil. Ya, teman-teman saya, kita dulu waktu puasa di era 80-an itu sama panasnya seperti ini. Berbeda berpuasa di Mesir. Kami berpuasa di Mesir itu dalam keadaan musim dingin. Ya, musim dingin itu kerjaannya tidur dan tidur lagi. Karena paling enak dan malamnya paling panjang. Sudah capek kita sembahyang tahajud, masih malam lagi. Tidak pagi-pagi, ya. Begitulah enaknya puasa di Kairo. Nah, di puasa di bulan Ramadan di Aceh, khususnya di era 80-an, itu terasa berat. Kenapa berat? Panasnya luar biasa, ya. Setelah itu kita tidak tahu mau kemana. Akhirnya apa? Karena mungkin orang-orang tua kita dulu tidak tahu bagaimana cara menjelaskan syariat puasa tersebut, sehingga terkesan apa yang disampaikan oleh Allah itu betul-betul masyaqqah. Karena kata-kata kutiba alaikum hadza bimakna masyaqqah, bermakna berat. Kenapa berat? Kalau seandainya kita tidak menghadirkan keimanan di dalam jiwa kita. Namun pada saat kita menghadirkan keimanan, tidak pernah ada rasa berat sedikit pun. Bayangkan dulu, misalnya seumur-umur anak-anak kita ini, pada saat puasa, apa yang dia tanyakan? Masih lama ya? Sebentar-bentar apa yang dia tengok? Jam. Dicocokkan sama imsakiyah, ditengoknya jam di dinding. Itu kerjaannya. Dulu bahkan sebelum ada AC kami dulu di era 80-an, karena tidak ada AC maka berendamlah kami di dalam bak. Itu yang dilakukan. Setelah keluar dari bak baru kerasa haus, minta buka puasa. Cuma karena orang tua dulu tegasnya luar biasa dalam mendidik anak, coba buka puasa. Kalau buka puasa jangan lagi tinggal di rumah, katanya.
Sehingga apa? Sehingga kita menjadi pelajaran penting kepada kita untuk mengajarkan anak-anak kita bahwasanya syariat itu bukanlah untuk membebani. Akan tetapi syariat tersebut adalah untuk memberikan sebuah solusi bagi tatanan kehidupan kita. Tidak mungkin syariat Allah itu diberlakukan dari dulu, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dari dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu semuanya diwajibkan syariat puasa. Karena apa? Karena memang puasa ini penting sekali. Penting sekali untuk memperbaiki semua tatanan kehidupan kita. Apa saja tatanan kehidupannya. Dan ini yang paling takjubnya Al-Quran. Pada saat Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Kata-kata takwa, kalau seandainya Bapak Ibu mentadabburi di dalam surat Al-Baqarah, itu lebih dari 32 kali diucapkan, diulangi 32 kali. Namun pada saat menceritakan tentang puasa, Allah memberikan sirahnya alal itlaq, bentuknya itu secara umum. Padahal di ayat yang lain kata-kata takwa itu dikaitkan dengan takwa kepada Allah, takut kepada neraka. Semua ada kaitannya. Berbeda pada saat Allah menceritakan tentang Ramadan, tentang siam, maka semua takwa tersebut bisa dikaitkan. Bagaimana mengaitkannya? Dikarenakan puasa ini merupakan salah satu amal yang memang harus kita tutupi amal kita bil khawatim. Seandainya kita melakukan salat tadi, salat isya, khusyuk sekali kita. Pada rakaat pertama kita khusyuk, pada rakaat kedua kita khusyuk, rakaat ketiga juga kita khusyuk, rakaat keempat nggak sanggup lagi tahan, terkentut kita. Apa yang terjadi? Batal salat tadi. Nggak ada alasan. Ya Allah, tadi 3 rakaat tadi saya khusyuk kali, ya Allah. Begitu kentut pasti batal. Sama juga halnya dengan amalan di bulan Ramadan. Hari ini musala penuh, ya kan? Tapi lihatlah bagaimana suasana musala pada saat 10 akhir Ramadan. Kalau seandainya musala tidak penuh lagi, maka inilah gambaran bahwasanya perlombaan kita gagal. Sama seperti halnya pada saat kita menonton Formula One, motor GP. Yang paling menentukan itu di lap pertama atau lap terakhir? Lap terakhir. Saya pernah menonton motor GP dan Formula One sewaktu kuliah di Malaysia, dan terakhir sekali menontonnya di Mandalika kemarin. Begitu kita melihat kecepatan motor GP itu yang 1000 cc itu 400 km per jam larinya. Kebetulan memang untung dapat duduk di tribun B, itu di tempat trek yang lurus. Begitu kita tengok, kagak ada kan. Begitulah kecepatannya. Apa juga nikmatnya? Mendengarkan suara. Ini dunia. Bagaimana nanti kalau seandainya kenikmatan tersebut Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Maka jagalah amal-amal kita sebagaimana kita menjaga di lap awal, di pekan pertama, di pekan kedua, dan pekan akhir. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung dalam melaksanakan Ramadan. Ramadan itu menjadikan kita orang yang bertakwa sehingga kita tidak pernah ujub terhadap amalan yang kita lakukan. Bagaimana bentuk ujub? Ujub itu adalah pada saat seseorang itu berceramah, maka ada orang yang mendengarkan ceramah ustaz tersebut sambil terbuka mulutnya. Hebat kali saya ceramah, sampai terbuka mulut orang mendengarkannya. Itu namanya ujub, embung bahasa Aceh, ya. Berbeda dengan ria. Ria itu paling banyak dihiasi oleh orang-orang yang melakukan amal ibadah, amal kebaikan, namun pada saat dia melakukannya untuk mengeksposnya kepada manusia. Contoh, begitu misalnya di musala kita melakukan iktikaf 10 akhir, buat status. Apa statusnya? Ya Allah, malam ini indah sekali, sepertinya Lailatul Qadar. Ya, buat status seperti itu supaya apa? Supaya orang tahu kita iktikaf.
Ini bahaya, ria. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah orang yang membaca status tersebut, apa dibilang? Woi, ria. Dia komen orang tersebut. Tidak boleh. Kita bukan panitia menghitung dan menjadi panitia surga dan panitia neraka. Kalau ada orang yang melakukan kesalehan-kesalehan seperti itu, maka bersyukurlah. Kita membaca status orang. Oh, mungkin dia ingin mengajak orang lain agar mau melakukan iktikaf. Ini merupakan di antara sekian banyak perkara-perkara apa yang harus kita lakukan di Ramadan. Terkhusus karena waktu yang sangat singkat, saya mengajak semuanya, ibu-ibu nanti di 10 akhir usir semua para suaminya dari rumah. Ya, usir semuanya dari rumah untuk pergi iktikaf. Kenapa? Rasul itu berpuasa hanya 9 kali. Ya, 9 kali. Kita bayangkan sudah berapa puluh tahun Allah kasih umur kita. Pernah kita iktikaf? Ini menjadi pertanyaan. Jangan sampai Ramadan ke depan kita tidak dapat lagi berpuasa. Berapa banyak hari ini orang-orang yang kita cintai itu tidak lagi membersamai kita di Ramadan kali ini. Ada orang tuanya, ada ibunya, ada ayahnya, ada menantunya, ada mertuanya, ada anaknya dipanggil oleh Allah hanya beberapa hari sebelum Ramadan. Maka pada saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maksimalkan Ramadan kita. Ibu-ibu usir semua suaminya untuk pergi iktikaf ke masjid. Rasul beriktikaf itu 10 hari. Namun Rasul beriktikaf 20 hari menjelang 2 tahun meninggal. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pulang lagi. Bahkan beliau, kalau misalnya kita melihat ini Masjid Nabawi dan itu adalah jendela rumah Rasul, beliau menyuruh menyisir rambutnya kepada Ibunda Aisyah dari jendela. Disisir rambut dari jendela. Begitulah romantisnya kehidupan Rasulullah SAW. Kita begitu disuruh sisir sama istri, Pak, muguter hadron bang. Ya, dikomentari seperti itu oleh si istri. Cobalah belajar bagaimana keharmonisan, bagaimana indahnya rumah tangga Rasulullah SAW, khususnya pada saat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Dan Ramadan tersebut bukanlah bulan yang bulan yang kuliner. Ini salah besar. Ya, hari ini Rasul berbuka puasa dengan 2 macam saja, air dan kurma. Cuma kalau kita buat seperti itu mungkin kita akan berat, ya. Kalau tidak ada boh rum, ya, boh gedok, ya, semuanya. Bahkan yang paling lucu lagi, pada saat kita buka puasa bersama, saya pesan kepada adik-adik mahasiswa, tolong cari buah-buahan, ya. Apa yang dibeli? Saya pikir buah kurma, rupanya boh rum dia beli. Saya tanya, mana buahnya? Itu Ustaz. Mana boh rum katanya. Karena dia terjemahkan boh rum itu buah juga, boh rum, ya. Dari bahasa Aceh diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi buah. Maka semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya Jannatun Na'im. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.